Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Setiawati, mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, Prodi S1 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan sebagai pemenuhan tugas kuliah saya. Pengertian anatomi sistem perkemihan adalah studi tentang struktur dan organ yang membentuk sistem yang terlibat dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin dari tubuh manusia. Ini melibatkan organ-organ utama seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Pemahaman anatomi sistem perkemihan penting untuk mengetahui bagaimana organ ini bekerja sama dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengelola limbah dalam tubuh. Fisiologi sistem perkemihan, studi tentang fungsi dan proses kerja organ-organ yang membentuk sistem perkemihan dalam tubuh manusia. Ini menyangkut pemahaman tentang bagaimana ginjal melakukan filtrasi darah, pembentukan urin, pengangkutan urin melalui ureter, penyimpanan dalam kandung kemih, dan mengeluarkan melalui uretra. Fisiologi sistem perkemihan merinci mekanisme yang terlibat dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pengeluaran limbah dari tubuh. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sistem perkemihan, ada ginjal, ada ureter, ada vesika urinaria, ada uretra, dan selanjutnya yaitu ginjal. Apa sih ginjal? Ginjal adalah organ berbentuk kacang yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan kimia tubuh. Setiap orang biasanya memiliki dua ginjal yang terletak di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari ginjal. Yang pertama, penyaringan darah, yaitu ginjal menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan racun dari tubuh yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Yang kedua, regulasi tekanan darah, yaitu ginjal membantu mengatur tekanan darah dengan mengendalikan jumlah natrium dan air dalam tubuh. Yang ketiga, produksi eritropoietin, yaitu hormon ini merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang. Yang keempat, regulasi pH darah, yaitu ginjal membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengatur pH darah. Yang kelima, metabolisme vitamin D, yaitu ginjal mengubah vitamin D dari makanan dan sinar matahari menjadi bentuk aktif yang dapat digunakan oleh tubuh. Jadi, ginjal adalah organ vital yang berperan dalam banyak fungsi penting tubuh. Mereka bekerja keras setiap hari untuk menjaga tubuh kita sehat dan seimbang. Selanjutnya itu ureter. Apa sih yang dimaksud ureter? Ureter adalah organ berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalir urin dari ginjal ke kandung kemih. Sejumlah masalah kesehatan yang terlibat dengan ureter antara lain obstruksi ureter, infeksi saluran kemih, batu ureter, dan lain-lain. Selanjutnya, vesika urinaria. Vesika urinaria atau yang lebih dikenal sebagai kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui ureter. Kandung kemih terletak di pangkul bagian bawah, tepat di belakang tulang kemaluan. Fungsi utama kandung kemih adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ketika kandung kemih terisi, syaraf-syaraf di dinding kandung kemih memberikan sinyal ke otak bahwa kandung kemih perlu dikosongkan. Inilah yang memicu sensasi ingin buang air kecil. Ketika kita perlu buang air kecil, otot-otot yang melingkari kandung kemih yang disebut otot destrusor berkontraksi untuk mengeluarkan urin melalui uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Kandung kemih memiliki kemampuan yang fleksibel untuk menyesuaikan ukuran dan kapasitasnya saat mengisi
kandung kemih memiliki kemampuan yang fleksibel untuk menyesuaikan ukuran dan kapasitasnya saat mengisi dan mengosongkan urin. Normalnya, kandung kemih dapat menampung sekitar 400-600 ml urin sebelum kita merasa perlu buang air kecil. Gangguan pada kandung kemih seperti infeksi saluran kemih, inkontinensia urin, atau gangguan pengosongan kandungan kemih dapat menyebabkan gejala seperti nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil, atau kesulitan mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan atau masalah dengan kandung kemih, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan perawatan yang tepat. Selanjutnya yaitu uretra. Apa sih yang dimaksud uretra? Uretra merupakan saluran yang penting dalam sistem perkemihan. Gangguan pada uretra seperti penyumbatan, infeksi, atau trauma dapat menyebabkan berbagai gejala dan masalah kesehatan. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan atau masalah dengan uretra untuk diagnosis dan perawatan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu gangguan sistem perkemihan dibagi menjadi 1-5. Yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK. Yang kedua, batu saluran kemih atau urolithiasis. Yang ketiga, yaitu inkontinensia urin. Yang keempat, yaitu penyakit ginjal. Yang kelima, yaitu kandung kemih neurogenik. Selanjutnya, yaitu fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, pembuangan limbah, yaitu salah satu fungsi utama sistem perkemihan adalah untuk menghilangkan limbah dan racun dari tubuh melalui pembentukan dan pengeluaran urin. Ginjal berperan dalam menyaring darah untuk menghilangkan zat-zat sisa seperti urea, asam urat, dan kreatinin, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, pengaturan keseimbangan cairan, yaitu sistem perkemihan membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Ginjal berperan dalam mengatur volume dan komposisi urin yang diproduksi serta mengontrol jumlah air yang dikeluarkan dari tubuh. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang tepat dalam tubuh. Yang ketiga, pengaturan tekanan darah, yaitu ginjal memainkan peran penting dalam mengatur tekanan darah. Mereka mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam tubuh yang mengaruhi volume darah dan tekanan darah. Ginjal juga menghasilkan hormon renin yang berperan dalam mengatur tekanan darah. Yang keempat, produksi eritropoietin, yaitu ginjal berperan dalam produksi hormon eritropoietin yang memasang sumsum tulang untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah. Hormon ini penting untuk menjaga keseimbangan sel darah merah dalam tubuh. Yang kelima, metabolisme vitamin D, yaitu ginjal berperan dalam mengaktifkan vitamin D yang dihasilkan oleh kulit dan metabolisme vitamin D dari makanan. Vitamin D aktif diperlukan untuk menyerapkan kalsium dan fosfor dalam usus yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Selanjutnya ada cara menjaga sistem perkemihan. Yang pertama, minum cukup air. Yang kedua, batasi konsumsi garam. Yang ketiga, mengurangi asupan kafein. Yang keempat, jangan sering menahan kencing. Yang kelima, kencing sebelum dan setelah berhubungan seksual. Yang keenam, latihan otot dasar panggul. Yang ketujuh, membersihkan dengan benar. Yang kedelapan, mengosongkan kandung kemih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, sistem perkemihan adalah proses kompleks yang melibatkan ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berperan dalam penyaringan darah dan pembentukan urin yang kemudian disalurkan melalui ureter. Kandung kemih menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Keseluruhan sistem ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan mengeluarkan limbah dari tubuh. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.